Dap FN. Karma Silahkan untuk maju masuk ke jeroan utama mandala karena di bagian tengah sudah bisa ditempati. Sekali lagi sambil nanti menyimak Dharma Wacana yang akan dituturkan, alangkah nyamannya jika Bapak Ibu menyaksikan secara langsung di utama mandala. Jika masih ada yang belum ke bagian tempat duduk, bisa menempati bagian tengah utama mandala. Baik, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama Dharma Wacana yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Igede Putu Suwardana. Kepadanya disilahkan. Om Awigenamastu Namo Siddhyam. Om Anobadrah Kretawayantu Wiswatah. Adab daso aparitaso udbidah dewanayada sadamit berdeastran aprayuwa raksitare diwa-diwa. Semoga tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana datang dari segala penjuru. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa melimpahkan wara nugrahonya kepada kita semua. Sane meraga suci ide Pandita Wijaya Kusuma Putra Nirmala, sane banget wang yang titiang. Sane meraga suci para pemangku lanang istri sareng sami. Yang terhormat Bapak Ketua PHDI, Ibu WHDI, Ketua Pakraman, tokoh-tokoh umat, adik-adik, anak-anakku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimalah wakil panganjali saya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh, udaranya seger begini, jangan loyo. Harus semangat nggih. Jadi Om Swastiastu itu bukan hanya sekedar salam nggih, tetapi adalah doa. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik atas karunia ide Sang Hyang Widiwasa nggih. Nah, kalau kita berdoanya lemes ide Sang Hyang Widiwasa mau ngasih waru nugrahnya juga lemes. Jadi harus semangat, sama dengan kita mewujudkan segala mimpi kita, harapan-harapan kita yang disampaikan oleh Ketua Pakraman tadi, kita juga harus penuh semangat. Nggih. Nggih Bapak Ibu? Angayu bahagia nggih. Nah, menyambung tadi yang pembicara ketua pembawa acara menyatakan bahwa di depan di mandala utama masih ada yang kosong, silahkan yang di luar masuk ke dalam. Alangkah baiknya kalau kita ngomong face to face gitu, wajahnya kan kelihatan, kan lebih mengena begitu ya nggih. Jadi etika dalam berbicara tentu kita sering bertatap muka. Jadi kalau yang satu ngomong, satu membelakangi ngono lah ya lucu nggih. Jadi harus berhadapan nggih. Dharma Wacana adalah bagian salah satu dari sadharma yang memang harus kita jalankan dalam rangka
menyampaikan, mengajarkan ajaran-ajaran Dharma. Nggih. Salah satu agar ajaran Dharma ini atau Dharma Wacana yang disampaikan oleh seorang Dharma Pracaraka dapat diterima oleh pendengar, tentu pendengarnya juga harus memperhatikan. Nggih. Jadi sahabat sejati handphone itu mungkin di silent dulu, diistirahatkan dulu, didengarkan dulu. Nggih. Sradawam anasuyasca srinoyat sopi yonarah sopi muktah subam lokam prapnuyat punya karmanam. Bhagavad Gita ayat 18 loka 71. Orang yang memiliki keyakinan dan tidak mencela, sekalipun hanya duduk diam dan mendengarkan, duduk diam mendengarkan, ia akan ditempatkan di tempat yang baik, subam lokam. Bersama siapa? Bersama punya karmanam, orang-orang yang berbuat kebaikan. Tentu kan kita ingin kumpul dengan orang-orang yang baik ya. Kita nggak ingin kumpul dengan orang yang suka marah, orang yang tidak bersahabat kan, nggak suka. Kita ingin kumpul dengan orang-orang yang baik. Nah, Bapak Ibu Mat Sedharma, di depan dite jero mangku yang banget uang yang titiang. Mengutip sedikit tadi yang disampaikan oleh Ketua Pakraman, ada beberapa yang harus diwujudkan. Ada beberapa bangunan yang harus diwujudkan, tentu dalam rangka menggunakan pura ini tidak saja untuk bersembahyang. Sekali lagi tidak saja untuk bersembahyang, tetapi juga untuk tempat pembinaan umat. Anak-anak kita perlu kita bekali pengetahuan agama. Kita orang tua sekalipun perlu juga diingatkan. Supaya kita tidak lupa. Saking asiknya bekerja karena banyak tugas dan tanggung jawab, kadang-kadang kita lupa. Bukan melupakan tapi lupa. Karena kesibukan kita, oleh karena itu salah satu tempat untuk kita mengingat ajaran suci Dharma, ayo kita datang ke pura, ayo kumpul dengan teman-teman, ketemu dengan Ide Sangyang Widiwasa. Jadi ke puranya tidak hanya pas purnama atau tilem saja. Bapak Ibu, setiap hari kalau bisa sore hari. Tasmat sarwesu kalesu mam anu semaran yudiasca mai arpita mano budir mam ewaisyasi asam saya. Bhagavad Gita ayat 7 sloka 8. Kapanpun dan dimanapun tasmat sarwesu kalesu mam anu semaran yudiasca, berjuanglah kamu untuk mengingatku, untuk hadir ke hadapanku. Mam ewaisyasi asam saya. Engkau akan sampai kepadaku dan itu tidak perlu engkau ragukan lagi. Jadi demikian Sangyang Widi itu kepada kita. Kita tidak disuruh membawa apa-apa. Tapi membawa apa-apa itu memiliki nilai yang lebih daripada kita tidak membawa apa-apa. Karena umumnya Bapak Ibu Mat Sedharma, kita datang ke pura itu kan mesti meminta sesuatu, memohon sesuatu kepada Sangyang Widi. Pasti. Lah kalau kita memohon sesuatu sing digawa mung awake tok, mboten bekto napa-napa ya nggih. Rasanya kan tidak mungkin. Karena sebuah keberhasilan, harapan-harapan kita akan terwujud ketika kita berkorban. Kan kesantah karmana sidim ya janti iwa dewata. Kan kesantah karmana sidim, seseorang yang mengharapkan keberhasilan dari sebuah karma atau perbuatannya. Ya jante iha dewata, dia terus beriatnya
kepada para dewa, beriatnya kepada Tuhan, beriatnya kepada sesama, beriatnya kepada alam semesta. Jadi kalau Bapak Ibu ke pura membawa bunga, membawa dupa, membawa buah, itu juga adalah yatnya untuk orang lain. Orang yang jualan bunga kan akhirnya mendapat penghasilan, kita beli. Orang yang jualan buah juga demikian. Kalau Bapak Ibu budal mek hawa itu, ya kan artinya untuk kepentingan diri sendiri. Walaupun itu diizinkan, sekali lagi. Man mano bawo mat bakto mat yaji mam namas guru mam ewasyasi juga atmana mat parayana. Siapapun yang memusatkan pikiran penuh rasa bakti tanpa memikirkan yang lain hanya kepadaku, mat parayana akan sampai kepada tempat yang utama. Walaupun itu diizinkan. Tetapi memiliki nilai yang lebih ketika kita membawa sarana. Apa sarana yang paling sederhana Bapak Ibu umat sedharma? Man mano patram puspam palam toyam yome baktio prayaja tad aham baktio upakritam asnawi prayatat mana. Siapapun yang mempersembahkan sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah yang didasari atas rasa bakti, akan aku terima persembahanmu sebagai bentuk baktimu kepadaku. Jadi sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah dan segelas air silahkan dibawa. Tadi saya mengatakan ketika kita membawa sesuatu ke dalam pura ada nilai lebih. Semua sarana yang Bapak Ibu bawa ke pura untuk upacara yatnya kelak akan mendapatkan proses penyucian dan kelak ia akan menjelma menjadi makhluk atau tumbuhan yang lebih mulia. Kitab Manu Semerti Adhyaya 5 Sloka 40 dengan tegas mengatakan, Osadiah pacawo riksantir yancah paksinas tata. Yat nyata di dalam saya wante yantu seriti punah. Jadi semua persembahan daun, semak, belukar, binatang, tumbuhan yang digunakan dalam upacara yatnya, kelak ia akan mendapatkan proses penyucian dan menjelma menjadi makhluk yang lebih mulia. Nah Bapak Ibu umat sedharma, kalau ke pura jangan lupa sarananya bawa sendiri. Jangan panitia, jangan rumah tangga pura yang nyiapkan. Kenapa? Karena sarana-sarana itu kalau di dalam lontar yatnya prakerti yang pertama dia adalah simbol dari Bapak Ibu sendiri. Sehananing bebanten pinake ragan tetui. Ingat, jadi apa yang Bapak bawa itu merupakan wujud Bapak Ibu sendiri. Oleh karena itu ayo bawa sendiri. Tetapi jangan sampai terus nggak gowo opo, nggak nang pura, ya nggak apa-apa, tetap ke pura. Nanti nggak jare Pak Gede nggak gowo opo-opo, aku nggak, boten dia ke pura sayang widi boten ngamuk kok. Tapi kita mendapatkan nilai lebih tadi. Nah Bapak Ibu umat sedharma, sesuai dengan pesan dari Jero Mangku Nengah Wijanarko, jadi tema yang akan saya bawakan pada kesempatan ini
adalah kekuatan cinta. Semua punya cinta, nggih? Nggih, semua punya cinta, pasti. Cinta itu paling kuat loh Bapak Ibu, nggih. Ketika kita menyintai seseorang, nggih. Seseorang nih, jek pacaran, gurung kawin, nek wis kawin seje biasa nih. Nek jek pacaran, nek jek nguber-nguber gitu. Jam tengah malam, jam 12 iku ditelepon sampai pacare. Mas, aku anterono nang apotik, padahal iku hujan deres. Sampean itu barusan nyampe rumah. Oh siap dek, ngono langsung. Nggak atek mikir, berangkat. Itu kekuatan cinta. Coba nggak ono cinta. Awak dewe tangi turu jek seger-seger di jero anter mau budal dewe. Nah, untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari Ketua Pakraman tadi, ayo Bapak Ibu memiliki cinta. Cinta terhadap apa? Cinta terhadap keberadaan pura ini. Siapa yang akan merawat kalau tidak Bapak Ibu? Kita sendiri kok. Nggak usah menjagakan. Nggak usah mengharapkan orang lain, kita sendiri. Eka prajayate jantureka, eka praliyate. Eko anubum kete sukritam, ekam ewa cadus kritam. Kitab Manusmriti Adaya 4 sloka 240. Jadi sendiri orang itu lahir, sendiri orang itu meninggal. Sendiri orang itu menikmati pahala atas karma baiknya, sendiri juga ia menikmati atas pahala karma buruknya. Dalek Bapak Ibu sedoyo ngayah, Bapak Ibu sendiri yang mendapatkan pahala karmanya kok. Bukan orang lain, kita sendiri. Nah, oleh karena itu untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan itu, ayo tumbuhkan cinta dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Pak D, apa kekuatan dari kok cinta sih? Ayo kita kupas satu persatu. C, cinta itu yang pertama kan C ya. C itu adalah komitmen. Orang cinta itu kan punya komitmen saling menyintai ya. Saling menyayangi. Apapun keadaanmu, aku menyintaimu dengan tulus ikhlas. What the way you are, kan begitu. Itu juga cinta Bapak Ibu kepada pura ini. Ayo punya komitmen. Jangan komat kami tok. Giliran ono butuhe tok rajin ke pura. Giliran wis tercapai wis gak tahu nang pura. Tapi di sini ndak ada yang begitu. Di sana di tempat lain. Komitmen. Bangkitkan komitmen dalam diri Bapak Ibu umat sedharma. Pura ini adalah tanggung jawab saya, tanggung jawab kita bersama. Tumbuhkan itu dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke pura, ada 4 hal yang Bapak Ibu dapatkan. Walaupun di rumah bisa sembahyang, sembahyang di pura itu berbeda dengan sembahyang di rumah. Ada 4 hal yang Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masuk ke Mandala Utama yang akan Bapak Ibu peroleh. Dari Tenggara itu Bapak Ibu mendapat kekuatan namanya pengetahuan. Nah, kalau di dalam Paduraksa, yang di selatan Tenggara itu adalah dari ilmu pengetahuan. Jenana raksa. Kemudian dari barat apa itu? Barat laut, barat daya. Barat daya nanti kekuatan dari Rudra Raksa. Setelah memiliki pengetahuan, kita memiliki kekuatan Rudra. Rudra itu kan dewa hujan atau dewa perang. Jadi Bapak Ibu siap untuk bukan berperang mateni orang, tidak berperang mengendalikan diri Bapak Ibu sendiri terhadap 6 sifat yang Bapak Ibu bawa. Sadripu itu. Berperang terhadap itu, mengendalikan sadripu agar menjadi Daiwa Sampat, kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Setelah memiliki kekuatan itu, bagian dari barat laut itu namanya Kala Raksa. Kala Raksa artinya kita mampu mengendalikan waktu, mampu memanfaatkan waktu
untuk sesuatu yang baik. Nggih. Karena waktu itu tidak bisa kembali, Pak. Nek wis lewat itu 1 menit saja tidak bisa diputar balik kok. Oleh karena itu ayo kita gunakan waktu mendapat kekuatan kale raksa. Kemudian ersanya timur laut kita mendapatkan kekuatan Sri Raksa. Sri Raksa itu kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian. Memiliki pengetahuan, memiliki kekuatan, bisa mengatur waktu, di sanalah kita memperoleh Sri Raksa, kesejahteraan. Mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Oke? Oleh karena itu bersama-sama ketika memiliki sebuah program, matur piuning dulu di pura untuk mohon kepada Ide Sang Hyang Widiwasa supaya apa yang menjadi program Bapak Ibu tercapai. Oke? Tetapi nggih mboten doa tok. Ya harus usaha. Doa itu permohonan. Riko aksaro paro miyoman Yasmin Dewa Adi Wiswo Nisedo. Regweda Mandala 1 Sukta 64 Mantram 39. Dimanapun ada doa mantra diucapkan, dimanapun ada aksara-aksara suci dilantunkan, Tuhan itu akan hadir memberi berkat dan warunugraha kepada pengucapnya. Nggih. Niki kepada Ketua Pakraman. Kalau memang bulet rodo angel, jaluk nyuno mek Sang Hyang Widi, wis lah. Yakin pasti akan tercapai. Diimbangi juga dengan usaha. Oke. Karena ndak ada keberhasilan tanpa usaha. Niatam kuru karma tuam karma jaya hiya karmana, sarira yatrapi catena prasidiat akarmana. Bekerjalah kamu sesuai dengan yang ditentukan niatam kuru. Karma jaya hiya karmana, bekerja lebih baik daripada tidak bekerja. Doa tok tiap pagi siang malam sore enggak bekerja nggih ya boten saged, boten terwujud, harus berusaha. Sarira yatrapi catena prasidiat akarmana, tubuh kita ini pun tidak akan terpelihara kalau kita tidak bekerja. Nggih, Bhagavad Gita 3 sloka 8. Yang pertama komitmen. Nggih. Bapak Ibu harus punya komitmen. Dengan satu tujuan, membangun pura. Tapi bukan karena aku, bukan karena saya, bukan menonjolkan diri. Tapi ini adalah untuk anak cucu kita. Untuk mereka untuk bisa menegakkan dharma. Nah setelah memiliki komitmen, kemudian I itu apa? Itu adalah integritas. Integritas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi tidak hanya berpikir saja, tidak hanya ngomong tak mengeluarkan ide-ide saja, tapi juga berbuat, menjalankan, mewujudkan. Salah satu indikator dari integritas itu adalah kejujuran. Jujur. Apa kendalanya? Ketika berhasil, karena masalah uang itu biasanya sensitif. Jujur juga dalam pembukuan dan lain sebagainya. Jangan sampai setelah mendapat sumbangan saling etet, saling pentil kayak dongkang kipe itu nanti ya. Saling etet, saling salah kono, salah kene. Alah koncone pontang panting nyambut gayo jadi lono. Gak usah. Karena semua punya komitmen, semua memiliki integritas. Apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu pasti terwujud. Percaya omongan saya. Kemudian integritas. Kemudian N. N itu adalah apa? N itu norma. Norma itu apa? Aturan. Orang jatuh cinta, orang pacaran itu kan harus ngikuti aturan. Ojo macam-macam sik nek jek pacaran. Aturannya kan itu. Aturan kita dalam membangun pura apa? Ikuti. IMB belum ada, wujudkan dulu IMB-nya, ikuti aturannya, norma-normanya dipenuhi dulu. Siapa ketua panitianya, siapa bendahara, siapa sekretarisnya, ngurus IMB dan lain sebagainya, itu norma-norma, aturannya. Ikuti ketentuan yang berlaku. Kalau wes ketentuannya kita ikuti, saya yakin kok gampang. Tidak ada kok intimidasi, pengecualian kalau sudah semua sesuai dengan ketentuan kok. Ingat tadi Bhagavad Gita 3 sloka 8, niyatam kuru karma tuam, bekerjalah kamu sesuai dengan yang ditentukan.
Karena pemerintah mengeluarkan anggaran juga mereka harus jelas siapa ini yang minta penuh enggak, aturannya kan begitu. Ikuti norma-norma. Ingat kita waktu pacaran dulu norma apa yang tidak boleh kan begitu, ikuti juga. Jangan sampai nanti married by accident. Oke. Jangan sampai juga pura kita terbengkalai karena kita tidak ada saling jaga no. Ya ayo punya komitmen, ayo saling mengingatkan, ayo saling bekerja sama. Oke. Itu norma. Begitu tidak saja dalam konteks pengurusan administrasi ke pemerintah, norma-norma dalam agama, pelaksanaan upacara yatnya juga ayo ikuti normanya. Supaya upacara agama yang kita jalankan menciptakan kedamaian. Bukan malah bikin ruwet. Wah ini kurang ini, banten, gak usah diributkan. Oke. Apa yang menjadi kebiasaan di sini jalankan. Apa yang menjadi kemampuan dari di sini ayo jalankan. Oke. Ingat di dalam kitab Manu Semerti Adaya 7 Sloka 10 itu kan setelah dengan jelas sudah mengatakan. Karyam sewekso saktim ca desa kalace tatwata. Kurute dharma siddhiyatan wiswarupa puna-puna. Jadi ikse sakti desa kaleyatnya, tatwa itu harus diperhatikan untuk upacara yatnya. Ikse kita berpengalaman upacara yatnya ini dalam rangka apa? Oh puja wali. Matur yang ide resi, ide pandita, bantennya napi, ide ratu. Sakti kemampuan umat cuma segini ratu. Ratu pasti ngasih jalan kok sesuai dengan kemampuan umat. Nggak perlu besar, nggak perlu harus mewah niru yang di tempat lain, tidak sesuai dengan kemampuan. Sekalipun besar, tetapi kemudian umat tidak rukun, ya juga tidak berhasil. Karena keberhasilan dari sebuah yatnya ketika semuanya guyub rukun, semua mempersembahkan dengan tulus ikhlas. Datan permana kuehannya, ya diapin sakueh ning drebya nikang wang punya kenanya, yan agelah budinya kapu alang-alang tan tulus tiaga tan pepaleike. Sang kesepannya seradaning mana maka sadaning palanike. Saras camu saya sloka 207. Sekalipun semua milik Bapak Ibu persembahkan, semua Pak nggak ono sing tersisa. Tapi Bapak Ibu budinya keji, agelah, kapu alang-alang tan tulus tiaga, ragu-ragu dan tidak tulus ikhlas. Tanpa paleike tidak akan berpahala. Oke. Sang kesepannya seradaning mana, maka sadaning palanike. Ketulusan hati, apa yang Bapak Ibu bisa berikan? Waktu Dharma Tula kemarin dengan Jero Mangku sudah saya sampaikan. Ada yang namanya Druya yatnya, ada yang namanya Kriya yatnya, ada yang namanya Jenana yatnya, ada yang Abhyaya yatnya, ada yang namanya Prana yatnya. Oke, Bhagavad Gita 4 sloka 28 nanti silakan dibuka. Jadi itu persembahan yang bisa diberikan dengan tulus ikhlas. Oke. Itu tadi cinta and norma. Oke, norma nggih, bener nggih, aturan nggih. Kemudian T. T itu apa? T itu adalah teguh, kuat. Meskipun awak gede kalau sudah pacaran, kalau digoda itu kalau enggak teguh, kuat kan mudah. Wis ono sing lebih hayu rek, ono sing lebih sugih rek. Golek maneh enggak. Kita harus teguh sudah menyintai dia, what the way you are, aku menyintaimu, apapun adanya dirimu kan begitu. Teguh, tidak mudah tergoda. Jangan pernah meninggalkan ajaran Dharma. Ini adalah kunci dari yatnya. Yah sastram widem utsrija wartate kamakarata nasasidim awapnoti nasukamna paramam gatim. Siapapun yang meninggalkan ajaran kitab suci. Yah sastra widem utsrija. Wartate kamakarata hanya untuk memenuhi kama atau nafsu saja. Nasasidim awapnoti tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Nasukam kebahagiaan nan paramam gatim dan tujuannya tertinggi. Ingat Bapak Ibu harus tabah, harus teguh hatinya. Lahir Dharma, meninggal pun adalah Dharma. Karena apa?
Satu-satunya yang mengantarkan kita semua menuju kebahagiaan adalah dharma. Sementara yang lain akan musnah bersama lenyapnya tubuh jasmani Bapak Ibu. Oke. Eka suri dharma nidyana pianuyaniyah. Sarira sama menacam sarwam anyadi yacadi. Kitab Manu Semerti Adaya 8 sloka 17. Satu-satunya yang mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan. Sekali lagi, yang mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan di alam sini maupun di alam sana adalah dharma. Sementara yang lain akan musnah bersama hilangnya badan jasmani Bapak Ibu. Nggih. Bapak Ibu punya mobil mewah 5. Nek pun sedo boten wonten sing digawa nggih. Kuncinya boten digawa kok pada mobile. Nggih. Oleh karena itu untuk bekal memperoleh kebahagiaan, ayo jalankan dharma. 4 itu mengatakan. Matangian renge sarwa diaya para mearte ning sinanggah dharma. Teles renge nante supua nante teriati. Ikang kading nguni weh ring mami. Sasing tanayun riawakte yatike tan ulahaken ring len. Itu kalimat terakhir aja saya kutip. Segala sesuatu yang tidak kamu sukai, jangan kamu lakukan pada orang lain. Wis, Bapak Ibu sudah berjalan di jalan dharma. Nggih. Aku nggak gelem dipendelii, nggih boten pendelii wong liya. Nggih. Aku boten seneng dicubit, ya jangan nyubit orang. Cubit awake dhewe. Kenapa kok awak dhewe kok gurung iso ngono gitu loh. Nggih. Sekali lagi, acuan dari dharma ketika apapun yang kita lakukan tidak membuat orang lain tersakiti, tidak membuat orang lain takut, tidak membuat orang lain sedih. Sudahlah, Bapak Ibu sudah berjalan di jalan dharma itu. Supaya di samping juga supaya Bapak Ibu bukti Bapak Ibu berjalan di jalan dharma, awalilah setiap aktivitas Bapak Ibu dengan doa. Supaya Bapak Ibu berjalan di jalan dharma. Karena nek pencuri ku boten-boten berdoa rien sebelum mencuri. Gak ada pencuri itu berdoa, apalagi mau selingkuh berdoa lagi gak ada. Oleh karena itu ayo awali aktivitas Bapak Ibu dengan doa. Itu berarti kita sudah berjalan di jalan yang benar. Pak De aku gak hafal doanya, jangan khawatir, Sayang Widi Maha tahu kok. Dengan bahasa apapun Bapak Ibu berdoa, Sang Widi ngerti kok. Ye yato mamprapadiante tam taiwa bajami aham mamaurat manuar tante manusia parta sarwasa. Bhagavad Gita 4 sloka 11. Dengan jalan apapun, dengan cara apapun engkau mendekatiku, engkau sampaikan doaku akan aku terima. Karena sesungguhnya semua jalan, semua cara itu, semua yang kamu sampaikan itu menuju kepadaku. Doa lo ya, tapi berdoa. Sampaikan doa ketika mengawali aktivitas, berarti kita sudah berjalan di jalan dharma. Sebenarnya panjang kalau doa mau dibahas itu 1 jam selesai doa tok loh. 3 itu kalau dikupas lagi lebih detail nanti lain waktu, nanti mudah-mudahan Jero Nengah Wijanarko memberi kesempatan. Nanti kita bahas doa saja supaya Bapak Ibu lebih meyakini dengan doa, lebih mantap dengan doa yang Bapak Ibu ucapkan. Kemudian itu tadi apa? T. Sekarang A. A itu apa? Antusias. Semangat. Wis dari pagi nang ngurus IMB nang kecamatan, anggap kecamatan, wis kewesel. Nang pura kok nggak ono sing ngreken awak dhewe. Wis males. Itu namanya nggak punya antusias. Orang yang punya antusias, apapun yang terjadi dia tetap semangat, dia ngayah kok. Sekalipun nggak direken, nggak disopo koncone, nggak urus. Tanggung jawabku karena sudah punya komitmen.
mengerjakan semua karena tanggung jawab, bukan karena minta sanjungan. Nggih. Karmane wadi karaste mapale sukada cana makarma pala hetur bormati sanggo setiva karmani. Bhagavad Gita 2 sloka 47. Ayo kita bekerja karena menjalankan kewajiban, bukan karena mengharapkan pahala. Sanjungan itu loh pahala. Kita mengharap sanjungan berarti kita mengharapkan pahala. Oh Pak Gede rajin banget, ngono sewenang wes. Ditawanin mangan, enggak makan karena sudah kenyang mau disanjung. Enggak. Orang yang punya komitmen apapun yang terjadi, meskipun enggak ada yang tahu, enggak masalah. Karena ini adalah tanggung jawab. Nggih. Nah Bapak Ibu Dharma, sebentar saya lihat waktu, kepanjangan nanti juga enggak enak. 34 menit. Oke, Bapak Ibu umat sedharma, jadi untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita, ayo tumbuhkan cinta di dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Memiliki komitmen, memiliki integritas, mengikuti norma aturan yang berlaku, teguh di jalan dharma, kemudian penuh semangat antusias. Bapak Ibu siap kira-kira? Siap kira-kira? Semangat Astunggara. Nggih. Nah Bapak Ibu umat sedharma, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan dari semeton di Pura Candi Cemoro Agung dapat terwujud. Sekali lagi saya ingatkan, kalau ruwet Bapak Ibu matur piuning dumun minta petunjuk kepada Ide Sang Hyang Widiwasa nggih. Om Sarwa Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwa Sam Santir Bawantu, semoga kita semua merasakan kedamaian. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwa Sam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Om Arestanime Sarwa Atmo Andi Bersta, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan Paramo Santi, Om Santi Santi Santi. Oh. Baik, terima kasih atas Dharma Wacana.